Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yehezkiel pasal 3. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini, dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis, seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. selanjutnya firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Maka roh itu mengangkat aku, dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar, tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya, yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu, suara gemertak dari roda-roda. Suatu suara gemuruh yang besar. Dan roh itu mengangkat dan membawa aku. Dan aku pergi dengan hati panas dan dengan perasaan pahit. Karena kekuasaan Tuhan memaksa aku dengan sangat. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib. Dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel.
Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenarannya yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar. Dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku. Katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menemplak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yehezkiel pasal 3 ayat 1-27 merupakan kelanjutan dari panggilan Yehezkiel sebagai Nabi Tuhan. Ada beberapa bagian utama dalam perikop ini. Yang pertama, Yehezkiel memakan gulungan kitab. Tuhan memerintahkan Yehezkiel untuk memakan gulungan kitab yang melambangkan penerimaan penuh atas firman Tuhan sebelum menyampaikannya kepada umat Israel. Meskipun pesan Tuhan dalam kitab itu berisi hukuman bagi Israel, rasanya tetap manis seperti madu. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tetap berharga dan membawa sukacita
bagi yang menerimanya dengan hati yang terbuka. Lalu selanjutnya misi Yehezkiel kepada bangsa Israel. Tuhan mengutus Yehezkiel untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Jika Yehezkiel diutus kepada bangsa lain, maka mungkin akan lebih mudah menerima firman Tuhan. Namun bangsa Israel keras hati dan tidak mau mendengarkan. Tuhan meneguhkan hati Yehezkiel, memberikan keberanian untuk menghadapi bangsa yang kepala batu dan tegar hati. Selanjutnya roh Tuhan membawa Yehezkiel. Roh Kudus mengangkat Yehezkiel dan membawanya ke orang-orang buangan di Tel Abib di tepi sungai Kebar. Ia duduk tertegun selama 7 hari di tengah mereka, merasakan beban panggilannya sebagai nabi. Tuhan menetapkan Yehezkiel sebagai penjaga bagi Israel. Jika Yehezkiel tidak memperingatkan orang berdosa, ia akan bertanggung jawab atas kematian mereka. Sebaliknya, jika ia sudah memperingatkan mereka tetap tidak bertobat, kesalahan ada pada mereka sendiri. Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk tinggal dalam rumahnya dan membatasi interaksi dengan orang-orang. Tuhan akan membuatnya bisu kecuali saat ia ingin berbicara melalui Yehezkiel. Ini melambangkan bahwa firman Tuhan hanya akan keluar pada waktu yang ditentukannya. Pesan terakhir dalam pasal ini menegaskan bahwa hanya mereka yang mau mendengarkan yang akan menerima firman Tuhan. Renungan yang boleh kita ambil dari Yehezkiel 3:1-27 adalah penerimaan firman Tuhan harus penuh. Seperti Yehezkiel yang memakan gulungan kitab, kita juga harus menerima firman Tuhan sepenuhnya sebelum membagikannya kepada orang lain. Firman Tuhan seringkali mengandung teguran dan peringatan, tetapi bagi yang taat, firman itu tetap terasa manis dan kuat. Melayani di tengah penolakan. Kadang-kadang kita dipanggil untuk melayani orang-orang yang keras hati dan sulit menerima kebenaran. Tetapi Yehezkiel, kita harus tetap seperti Yehezkiel. Kita harus tetap setia menyampaikan firman Tuhan meski tidak diterima. Pelayanan yang sejati bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga merasakan beban bagi orang-orang yang kita layani. Seperti Yehezkiel yang duduk tertegun selama 7 hari, kita pun perlu merenung dan mempersiapkan diri sebelum menjalankan panggilan Tuhan. Tuhan memberikan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita tidak memperingatkan mereka tentang kebenaran, kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk diam. Yehezkiel tidak boleh berbicara kecuali saat Tuhan mengizinkan. Ini mengajarkan kita untuk tidak gegabah dalam berbicara, tetapi menunggu waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesimpulan Yehezkiel 3 mengajarkan kita tentang kesetiaan dalam panggilan Tuhan. Meskipun menghadapi penolakan, sebagai orang yang percaya kita dipanggil untuk menerima firman Tuhan sepenuhnya, menjalani tanggung jawab kita sebagai penjaga, dan menantikan waktu Tuhan dalam berbicara dan bertindak. Apakah kita siap menjadi pembawa firman Tuhan meski dunia menolak? Terima kasih, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.